Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rusmawati, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat yang berjudul Implikasi Fungsi Manajemen dan Perusahaan pada Bank BCA. Nah, makalah ini sendiri disusun oleh saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan profil Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA dengan IDX BBCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 2 Februari 1957 oleh Sudono Salim dengan nama Bank Sentral Asia NP dan pernah menjadi bagian yang paling penting dari Salim Group. Sekarang Bank BCA dimiliki oleh salah seorang grup produsen rokok terbesar keempat yaitu Jarum. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apa sih manajemen? Manajemen merupakan sebuah proses yang harus dilakukan untuk mengatur semua kegiatan yang dilakukan setiap individu maupun kelompok. Sehingga sistem atau manajemen yang harus dilakukan untuk memenuhi target atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan manajemen yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebuah perusahaan pasti memiliki fungsi sendiri, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, pengarahan, pengawasan, sampai dengan menyusun sumber daya manusia yang menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari manajemen. Pertama ada unsur-unsur pada kegiatan manajemen. Ada beberapa bagian. Pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih dalam manajemen. Kegiatan manajemen tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya manusia. Nah, selanjutnya ada finansial atau uang. Unsur yang penting di dalam sebuah manajemen adalah uang. Maka hal itu menjadi perantara utama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti halnya biaya operasional di dalam sebuah kegiatan yang dilakukan manajemen tentu menggunakan uang agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada material. Material merupakan unsur manajemen yang salah satu tahapan penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipergunakan. Jika material digunakan buruk, maka tujuan manajemen akan sulit tercapai, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada mesin atau teknologi. Mesin merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau SDM pasti akan lebih mudah, tujuannya pun akan dapat tercapai lebih efektif. Nah, selanjutnya ada metode. Metode di sini dipilih berdasarkan target, waktu, fasilitas, uang, dan kegiatan bisnis. Kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir ada pasar atau marketing. Bisnis akan berkembang jika telah dikenal luas di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material, karena barang ataupun jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi dasar dari manajemen berfungsi sebagai elemen yang harus diterapkan dalam kegiatan manajemen, sebagai patokan oleh seseorang yang bertugas sebagai pengelola ataupun manajer. Manajer merupakan seseorang yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta pengawasan. Nah, selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti memiliki kegiatan manajemen. Pemeriksaan setiap orang yang dilakukan pada setiap hari merupakan hasil dari penerapan ilmu manajemen. Contohnya adalah dari cara kita mengatur keuangan, pola antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang atau balance. Tidak besar pasak daripada tiang sehingga akan membebani keuangan kita. Hal ini merupakan bukti bahwa setiap hari kita senantiasa menerapkan ilmu manajemen. Tidak harus soal uang, mengatur waktu juga tak luput dari sentuhan ilmu manajemen di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa itu perusahaan? Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dan kapasitas komersial ataupun industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan ataupun memberikan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang ataupun jasa yang kita kelola.
Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik pada tempat tertentu untuk menjalankan operasionalnya. Perusahaan memiliki catatan administrasi yang terkait dalam produksi dan struktur biaya, serta terdapat beberapa orang yang mendapatkan tanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis. Berikut merupakan bagian-bagian dari perusahaan. Pertama, ada unsur-unsur perusahaan. Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut. Pertama, badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Contohnya seperti usaha dagang, CP, PT, koperasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kegiatan di bidang ekonomi, yaitu meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Nah, yang selanjutnya ada terus-menerus. Artinya, kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan merupakan mata pencaharian yang dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidentil. Nah, yang selanjutnya ada bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak akan berubah dalam waktu singkat, namun akan dapat berubah dalam waktu panjang. Yang selanjutnya ada diketahui publik, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk masyarakat secara umum, diakui dan dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada mendapatkan laba. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha itu sendiri. Nah, yang terakhir ada pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Nah, perusahaan berdasarkan lapangan perusahaan ini ada beberapa bagian. Pertama, perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan, dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia, seperti tambang batu bara. Yang contoh yang kedua, perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang, seperti perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, dan kehutanan. Contoh yang terakhir, ada perusahaan industri, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang. Ada beberapa contoh perusahaan berdasarkan kepemilikan. Contoh pertama, perusahaan milik negara, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Kedua ada koperasi. Koperasi merupakan perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. Nah, yang terakhir ada perusahaan swasta. Perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar di luar negeri. Nah, adapun bentuk-bentuk perusahaan. Pertama, perusahaan berbadan hukum. Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara ataupun swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha, baik swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Pun contoh perusahaan berbadan hukum diantaranya ada PT, perusahaan perseroan, koperasi, dan perusahaan umum. Nah, selanjutnya ada perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum, seperti perusahaan perseorangan, firma, persekutuan perdata, dan yayasan. Nah, yang terakhir ada perusahaan multinasional. Jika sebuah bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersaing di era globalisasi. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada fungsi perusahaan. Pertama, ada manajemen operasional. Manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan tersebut. Pertama ada keuangan, unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional. Yang kedua ada strategi, merupakan fungsi operasional digunakan untuk menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Agar tujuan tercapai, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang-bidang tersebut. Yang pertama ada keuangan, strategi, operasional, desain produk, mempertahankan kualitas, dan prediksi. Nah, yang selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi dari pemasaran itu sendiri seperti analisis pasar, segmentasi pasar, dan penetapan pasar
sasaran. Nah, selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan perusahaan merupakan salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Keuangan adalah dasar operasional perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang buruk tentu dapat mengakibatkan kerugian dan pada tahap ekstrem dapat menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Adapun beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Pertama adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang kedua, menjaga arus kas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, mengurangi risiko operasional. Dan yang terakhir ada memproyeksikan jangka waktu operasi sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir ada sumber daya manusia atau SDM. Peranan SDM sendiri secara garis besar merupakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya. Bukan hanya cakap, terampil, namun juga harus memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga sumber daya manusia memiliki tujuan seperti mengembangkan sistem kerja, mengembangkan praktik manajemen, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Selanjutnya, implikasi fungsi manajemen pada perusahaan Bank BCA. Manajemen bank merupakan segala hal aktivitas peresapan atau penghimpunan dana, pendistribusian utang piutang, penerapan jalan raya, transaksi bisnis keuangan, dan transisi mata uang ini dikerjakan agar lebih efisien untuk perolehan arah yang sudah dibikin. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen Bank BCA. Pertama ada planning atau perencanaan. Perencanaan Bank BCA yaitu menarik konsumen dari bisnis yang relatif kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan bagi konsumen agar ekonomi membaik, sehingga konsumen merasa bisa mendapatkan kredit atau mendapat pelayanan yang terbaik dari Bank BCA. Kemudian setelah mendapatkan konsumen, perusahaan akan mempelajari tujuan dari keuangan nasabah itu sendiri. Selain itu juga Bank BCA akan menawarkan produk yang mengikat seperti pembayaran tagihan online yang mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Nah, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Dalam pengorganisasian Bank BCA mempunyai struktur organisasi. Dalam pengorganisasian Bank BCA mempunyai struktur organisasi. Berikut bagian serta perannya. Pertama ada komisaris. Komisaris bertugas untuk memberikan perintah pada perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan luas dari perusahaan serta memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat, dan memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi berperan untuk bertanggung jawab secara penuh atas jalannya sebuah perusahaan, maju mundurnya sebuah perusahaan, dan menyusun visi misi perusahaan. Selanjutnya ada petinggi eksekutif yang berperan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan visi dan misi, serta gambaran umum perusahaan kepada seluruh karyawan. Yang terakhir ada pegawai. Pegawai memiliki peran untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan perusahaan demi keberlangsungannya perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada actuating atau pengendalian. Pengendalian Bank BCA memberikan pengaruh besar pada keberlangsungan perusahaan. Pengembangan Bank BCA merupakan upaya untuk mewujudkan pegawai mempunyai integritas dan kemampuan yang tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Bank BCA merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan persaingan. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan yang berada di bank merupakan audit internal yang membantu dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Pengawasan ini berperan dalam pengendalian internal operasional perusahaan yang sangat rentan terhadap risiko tertentu. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi Bank BCA. Struktur organisasi ini merupakan skema jalinan yang mengatakan peranan, rutinitas, atau tanggung jawab dan kuasa dari beberapa elemen organisasi pada jenjang yang lain pada bank. Unsur-unsur struktur organisasi Bank BCA, pertama ada pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, petinggi eksekutif, pegawai, dan pemantauan operasional Bank BI. Selanjutnya ada sumber daya utama bank. Sumber daya utama bank seperti sumber daya manusia, dana, dan mekanisme. Nah, selanjutnya ada implikasi fungsi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, Bank Sentral Asia atau BCA masuk dalam 2000 perusahaan dunia di Forbes The Global
206. Bank yang mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tahun 1957 ini menduduki peringkat 620. Peringkat dan keberhasilan BCA tidak terlepas dari penerapan dan pengoptimalan manajemennya. Nah, berikut ada fungsi dari manajemen perusahaan Bank Sentral Asia. Pertama ada manajemen operasional. Dalam kegiatan operasional, Bank BCA lebih mengutamakan kepentingan nasabah. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan nasabahnya maupun untuk menarik nasabah lain. BCA menerapkan program agar lebih profesional daripada bank-bank yang lain sebagai kompetitor Bank BCA, di mana strategi ini dilakukan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut melalui pengaktifan program frontliner atau CS dan teller. BCA telah mendukung pengendalian operasional seperti pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan konflik of interest, supervisor, FEC, pengawasan, dan satuan kerja manajemen risiko atau SKMR. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran BCA termasuk salah satu aspek manajemen yang menjadi kunci keberhasilan BCA saat ini. Adapun fungsi dari manajemen perusahaan BCA, pertama ada pelayanan terbaik dan terdepan. Dalam hal pelayanan baik dilakukan secara offline maupun online. BCA selalu memberikan yang terbaik, mulai dari petugas parkir yang cukup ramah, security, dan staf bank yang profesional, dan memberikan kepuasan pada konsumen. Yang kedua adalah layanan terbaik dengan teknologi modern. BCA dikenal sebagai bank yang memberikan layanan teknologi electronic money yang sangat memuaskan bagi pelanggannya. Dan yang terakhir ada promosi yang besar-besaran berupa iklan, event promo, kerjasama, dan juga program besar seperti Gebiar BCA. Nah, yang selanjutnya ada manajemen keuangan. BCA memaksimalkan aset perusahaan berupa karyawan ataupun pelanggan hingga properti yang dapat mampu memaksimalkan pemasukan bagi perusahaan, sehingga dapat menginvestasikan keuangan untuk meningkatkan performa karyawan adalah pilihan yang bijak. Guna meningkatkan daya saing perusahaan, inovasi baru bagi produk perusahaan, serta meningkatkan citra perusahaan. Yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Keberlangsungan hidup dari perusahaan tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman di lingkungan eksternal dengan segala potensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya berkualitas yang tersedia merupakan kekayaan aset yang tidak ternilai bagi perusahaan. Proses awal untuk bisa memperoleh sumber daya manusia merupakan dengan proses rekrutmen yang kemudian memasuki ke fase lainnya, mulai dari proses-proses training sampai program pengembangan karyawan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengertian yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.